bahwa satu wakas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah 15.095.000 rupiah. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 4.023.000 rupiah. Adapun infak lain-lain yaitu mulai finish masjid dan tiket sejumlah 1.256.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 3.541.000 rupiah, sehingga saldo dewan masjid pada hari ini berjumlah 16.833.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid Al-Itikad Kata Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat kita mulai, monggo para jemaah dipersilakan untuk beli sok-sok di depannya masih kosong. Kemudian bagi jemaah yang melalui komunikasi untuk memastikan bahwa komunikasinya berada dalam posisi di bawah saya agar tidak mengganggu untuk urusan kita dalam menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk kita sudah kasih rekor lain kepada Bapak Ustaz Trihanto Soleh Testi maupun Bapak Sukasno disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, إن الحمد لله
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jika saudara rahimahullah, syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berikan kita semuanya nikmat iman, Islam dan persahabatan, sehingga pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul hadir di tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita berikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Khatib berpesan untuk kita semuanya, marilah kita ikhtiar terus menerus untuk meningkatkan kualitas iman kita hingga mencapai derajat takwa. Marilah dengan sungguh-sungguh kita laksanakan perintah-perintah Allah dan tentunya kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, marilah sejenak kita menengok kematian orang-orang soleh di sekitar kita. Setiap kali para soleh dipanggil oleh Allah SWT, kita merasa iri karena mereka meninggal dalam keadaan baik, pada saat berbuat baik dan pada waktu yang penuh dengan kebaikan. Lalu setelah kematian, orang mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya, yang sebelumnya tersembunyi dari pengamatan banyak orang. Tiba-tiba kita dipenuhi rasa takjub atas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Cukupkah sampai di situ? Ternyata tentunya iya. Semestinya kita juga berusaha meneladani jalan hidup yang dipilih oleh para soleh itu. Kenapa para soleh itu dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan berketaatan pada Rohnya? Jawaban atas hal ini dapat kita peroleh dari perkataan Al-Munawi, ayyamutu ala ma'asha alaihi wa yud'atu ala dzalik, yakni ia meninggal atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu. At-Taisir Bisyar Al-Jami. Seseorang meninggal di atas kehidupan yang biasa dijalani jika seseorang biasa taat kepada Allah SWT, maka dalam ketaatan itulah insya Allah kematian akan ditemui. Mereka yang terbiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, dalam ketaatan itulah Allah SWT akan memanggilnya. Jika seseorang terbiasa tilawah Al-Quran, di atas ketaatan itulah insya Allah Allah akan memanggilnya. Jadi kunci agar kelak kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan keimanan adalah menyibukkan diri dalam ketaatan
dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika hari-hari ini Allah SWT sibukkan kita dalam kebaikan, maka bersyukurlah, sambutlah peluang-peluang berbuat baik itu dengan bergegas dan penuh semangat. Sungguh kesibukan dalam kebaikan adalah karunia dari Allah SWT yang dianugerahkan kepada para orang soleh. Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairastah malahu qalu wa kaifa yastah minhu qala yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mautih." Apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka Dia memperkerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memperkerjakannya? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah memberinya taufik untuk beramal sholih sebelum kematiannya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan penjelasan serupa. Yahdihillahu azza wa jalla ila amali sholihi qabla mautih thumma yaqibuhu ala dzalik. Allah azza wa jalla memberinya hidayah mengerjakan amal sholih sebelum wafatnya, lalu mencabut nyawanya di atas kondisi tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Inilah kunci hidup para sholih, membangun kebiasaan berbuat baik semata-mata mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Itulah sebabnya rata-rata mereka bersemangat setiap kali mendapat peluang kebaikan. Tidak sekedar itu, mereka menciptakan peluang-peluang berbuat baik di tengah aktivitas mereka yang padat. Di tengah kesibukan kerja di kantor dan rapat, para sholih yang mungkin tidak banyak dikenal itu menciptakan kebiasaan, misalnya membaca Al-Quran. Setiap ada kesempatan, waktu yang ada tidak dibiarkan sia-sia. Mereka memahami pesan Rasulullah dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'i atau memberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita yang menghendaki agar kematian terjadi saat berbuat baik, sudahkah mengajarkan amal-amal sholih seperti kebiasaan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan kita seharian? Sudahkah kita bergegas untuk sholat berjamaah setelah mendengar azan? Sudahkah kita bersegera menyambangi tetangga yang kerepotan dan perlu bantuan? Sudahkah kita terpanggil untuk berbuat kebaikan tanpa sedikit pun meremehkannya? Bagaimana respon kita tatkala mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufi rijali awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf pertama dan yang jelek adalah yang terakhir. Hadis riwayat Muslim. Adakah kita bergegas ataukah masih kemudian bermalas-malas? Semoga kita tergerak untuk mengisi shaf terdepan dalam sholat berjamaah, termasuk saat sholat Jumat sedang berlangsung. Dengan cara demikian, insya Allah kita sedang merancang kematian dalam keimanan dan ketaatan. Ada banyak amal kebaikan yang dapat ditunaikan, sebagaimana
barangkali tersembunyi dan tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Apapun itu, marilah kita rancang amal-amal kita menjelang kematian kita. Semoga Allah SWT menganugerahkan husnul khatimah untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma 'azzal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidin. Allahumma ansur man nasra bin wahdul man qadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma difa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma qawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.